Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat sore ini. Kami percaya Engkau punya pesan khusus hari ini Tuhan untuk setiap kami yang hadir. Kami percaya setiap kekuatan firman-Mu itu akan membuat kami yang datang ke tempat ini yang letih lesu, beban berat. Kami yang butuh jawaban, kami akan mendapatkan jawaban dan kami pulang diubahkan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap apapun kehidupan kami, Engkau punya rencana yang jauh lebih indah. Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya. Ya, ada sukacita tadi, saya sudah siapin khotbah sebentar, makanya dari tadi saya nundukkan diri di situ ya. Karena saya tadi ubah khotbahnya secara total. Tadinya saya lihat temanya rock adalah bagaimana tadi tentang terang dan garam ya. Saya pikir oh ya udah bawain tentang tema jangan gugur imanmu ya. Tapi ini tadi berubah. Tak tahu Tuhan ubah ya. Yuk saya mau ubah tentang bagaimana kehidupan dalam satu keluarga. Wah, ini luar biasa. Ini tadi khotbahnya siap persiapannya mendadak loh saudara di sini. Jadi kalau ada ayat-ayat yang nanti mungkin saya bisa salah, tolong diperbaiki ya, maklum ya. Ini benar-benar persiapan yang mendadak. Tapi percayalah Tuhan punya pesan khusus ya. Kalau sampai saya harus merubah khotbah, sabar sebentar ya saudara. Ini berarti Tuhan punya pesan khusus buat jemaat di tempat ini. Sebentar saya tulis. Nah, kita percaya bahwa hari ini itu mengingatkan ini tanggal berapa ya? 4 hari yang lalu tentunya hari Valentine ya. Saya ke sini memang merayakan ulang tahun anak saya tanggal 13 Februari. Jadi bukan kebetulan pas 13 Februari saya pikir saya bisa terbang ke sini karena anak saya kerjanya di daerah Napa di SF. Tapi saya pikir ya Tuhan daripada cuman datang ke Amerika nggak bawa sesuatu ya, bisa memberkati jemaat di Rock, bisa memberkati juga nanti saya ke Texas. Saya pikir saya percaya kalau Tuhan kirim saya di tempat ini pasti ada tujuannya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana satu keluarga ya. Kita percaya buka dulu di Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini di akhir zaman itu banyak keluarga yang mulai diserang. Iblis tahu kekuatan keluarga kalau kita ini bersatu solid, maka yang namanya rukun bersama itu menjara berkatnya Tuhan itu luar biasa. Tangkep ya. Bukan hanya berkat secara materi, tapi berkat dampak secara keturunan ilahi itu terjadi besar-besaran. Makanya iblis tahu kebenaran firman Tuhan ketika keluarga itu walaupun misalnya saudara jadi orang Kristen, pelayan Tuhan. Ya, suami mungkin pelayan Tuhan, istri pelayan Tuhan. Tapi sama-sama pelayan Tuhan, kita kan enggak pernah tahu kehidupan masing-masing orang kelihatannya waduh di luar haleluya ya. Keluarga yang harmonis, semua harmonis, haleluya. Tapi enggak tahu di balik harmonis dan haleluya ada halilintar. Ada yang namanya halilintar yang kita semua mungkin jujur kalau saudara lihat di kehidupan kita di medsos ya. Orang gampang, saya itu pernah loh saat ketemu satu pasang couple. Jadi saya itu selalu lihat di medsos mereka itu kalau pasang di Instagram, romantis, berpelukan, waduh setiap kali makan berdua, duduk dempet, semuanya kelihatannya, waduh saya bilang gini, hoki ya gitu ya. Dalam hati saya, kamu ini perempuan wanita yang beruntung dapat suami seperti ini. Sementara kalau saya bandingkan dengan hidup saya,
Aduh, boro-boro mau foto, mau makan sama siapa, sendirian lagi gitu ya. Tapi ketika saya ketemu dengan istrinya, saya tuh tanya. Saya bilang gini, apa sih rahasianya? Kok suamimu bisa lengket gitu ya? Kok bisa gitu? Saudara tahu, waktu dia cerita saya kaget. Dia bilang gini, medsos itu kan cuman sekejap. Orang mau cipika 1 menit ya, tapi 24 jam kehidupan saudara yang tahu. Dan waktu dia cerita realita kehidupan keluarganya, saya kaget. Dia bilang gini, ibu tahu saya tiap hari harus perlu minum obat tidur. Saya bilang gini, kenapa? Karena dalam rumah tangga kita itu nggak ada damai, Bu. Itu cuman pencitraan. Senyatanya kehidupan realita yang saya alami di mana suami memperlakukan saya sudah kadang-kadang di luar peri kemanusiaan. Berarti seperti apa? Saudara bisa bayangin kalau sudah di luar peri kemanusiaan. Dia bilang apa? Kalau suami saya lagi marah, saya dihajar, Bu. Saya dihajar, saya ditampar. Dan sebagainya, penyiksaan, belum lagi kata-katanya yang kasar itu menusuk perasaan saya. Itu yang membuat saya perlu obat tidur untuk melepaskan. Kalau saya ingat semua perbuatan, semua perkataan penghinaan itu membuat saya sering kali nggak bisa tidur. Dan saudara lihat, buka dulu di Efesus 5. Makanya hari-hari ini, saudara yang ngerti firman, ya, kita yang hidup bertumbuh di dalam satu kasih Kristus. Jangan sampai yang namanya berkat, keturunan ilahimu, berkatmu itu dicuri oleh iblis hanya karena kita mempertahankan keegoisan kita masing-masing. Terutama saya banyak konselingi ibu-ibu yang pinter cari uang. Ibu-ibu selalu bilang gini, Bu, saya ndak punya suami seperti ini, saya tetap bisa hidup. Selama ini yang membiayai dapur saya tetap mengepul-ngepul asapnya, saya sampai ketawa. Itu adalah penghasilan saya. Penghasilan dia nggak cukup, Bu. Penghasilan dia pas-pasan. Tapi yang bisa membuat hari ini rumah tangga saya masih tetap bertahan, itu penghasilan saya. Saya cuma bilang sama ibu, Bu, ibu jangan sombong. Kalau ibu hari ini diberkati, itu semua karena anugerah, bukan karena hebatmu. Hati-hati loh, Bu, kalau orang sombong, begitu Tuhan benci dengan kesombongan ibu, semua jalan pekerjaanmu ditutup, habis kamu. Baru dia sadar. Nah, kita baca. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi apa? Satu. Satu daging. Kalau kita menikah ya, kalau kita yang kejar kita kebahagiaan, betapa banyak saya lagi banyak konselingi. Hari-hari ini yang membuat saya ngeri. Saya itu lagi konselingi banyak rumah tangga yang bermasalah, bukan yang usia kepala 4, kepala 5, bukan saudara. Kepala 2, kepala 3 yang baru menikah 1 tahun pun sudah menggugat cerai. Kenapa? Karena dia bilang gini, saya nggak menemukan kebahagiaan. Bu, ternyata saya salah kawin. Daripada diterus-terusin saya bisa mati. Mumpung masih pernikahan dini, saya bisa cari pasangan yang jauh lebih baik dari yang saya nikahi sekarang. Haleluya. Kalau pernikahan itu dasarnya hanya karena mencari kebahagiaan, maka setiap kita pasti kecewa. Kita pasti ketika menikah lihat suami yang tadinya tidur tidak mendengkur, habis menikah kaget-kaget. Mungkin kita kaget dengan kebiasaan. Kalau yang kita kejar kebahagiaan, maka banyak rumah tangga semua akan hancur, saudara. Tapi lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah ibu bersatu. Artinya tujuannya siapapun kita bukan orang yang sempurna, kita menikah juga bukan dengan orang yang sempurna. Dua karakter yang berbeda dipersatukan, tujuannya kita semua saling menerima apa adanya, supaya ketika kita saling menerima apa adanya,
disitulah di mana masing-masing pribadi hanya Tuhan yang bisa mengubah. Ketika kita berusaha menjadi satu kesatuan, kita percaya, lihat, rahasia ini besar, tetapi apa yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bangun hubungan. Jangan sampai karena masing-masing melihat karakter yang gak baik, kita justru mutusin hubungan, cerai. Tapi yang Tuhan mau justru di saat kelemahan masing-masing gak sempurna, kita tetap membangun hubungan. Kita hari ini jangan gampang-gampang berkata cerai, pisah, tapi yang penting dalam satu keluarga adalah solid, menerima kelemahan, menerima kekurangan. Ya inilah bagian hidup saya yang harus saya terima, hanya sampai maut yang memisahkan. Toh kalau mempunyai kelemahan, saya percaya saya bergumul dengan seorang suami, di mana setiap apa yang menjadi karakter buruknya, saya hanya bawa setiap kelemahan itu kepada Tuhan. Karena saya tahu sebagai seorang manusia, saya nggak bisa mengubah karakter seseorang. Yang bisa mengubah hanya Tuhan. Tapi dalam prinsip kehidupan, kenapa saya bisa menikmati proses Tuhan sampai 10 tahun ke atas. Walaupun saya dengan hidup dengan suami yang tidak setia. Karena saya tidak berusaha mengubah dia. Saya cuma berusaha mengubah diri saya sendiri. Suami saya nggak berubah-berubah, itu urusannya sama Tuhan. Tapi yang penting saya mau belajar berubah. Apapun terjadi saya yang berubah. Dan banyak orang komplain gini, Bu Eli tolong khotbahkan. Jangan istri terus yang berubah. Khotbahkan supaya suami juga tahu diri berubah. Saudara tahu dulu saya protes seperti itu sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan ini berubah. Apa yang Tuhan katakan. Jangan nuntut dia berubah. Jangan terus tengking-tengking dia berubah. Dia tidak akan berubah selama kamu tidak berubah. Ini alat. Dan yang saya mengerti hari ini kenapa istri harus berubah terlebih dahulu. Karena istri itu penolong dan pendoa. Tangkep ya? Tiang. Jadi ketika tiang ini, dua tiang yang dimana sebagai penolong dan pendoa, saudara kuat, seisi rumah itu akan selamat. Satu orang yang berdiri sebagai penolong, saudara percaya, penolong itu pasti lebih kuat dari yang ditolong. Makanya ketika saya berdoa buat suami saya berubah terus, Tuhan bilang gini, ini alatku. Kamu berubah, setelah kamu berubah, perubahan hidupmu akan menarik perubahan suamimu. Selama kamu tidak berubah, kamu tidak akan menarik perubahan hidup suamimu. Jadi kenapa kalau saya khotbah, saya nggak pernah menyuruh suami-suami berubah, enggak. Karena memang yang menjadi target iblis itu selalu penolong dan pendoanya. Istri kalau sudah lemah, nggak mau berdoa. Lihat, banyak contoh. Kalau istri sudah lemah, saat rumah tangga mulai goyah, pasti anak-anak hancur. Tapi lihat ya, kalau saya sudah taat sama Tuhan. Saya tadi perjalanan sama Kartika. Saya enggak mau kesaksian, nanti enggak cukup waktunya. Saya bersaksi tentang bagaimana saya bayar harga buat seisi rumah saya. Saya hari ini takjub dengan karya Tuhan buat keturunan saya. Sampai urusan menantu, mertua, Tuhan kasih yang spesial. Saya bilang gini, inilah rahasia ilahi yang orang perlu cara hari-hari ini. Jangan merasa jadi seorang istri seperti keset, diperlakukan seperti tidak adil, rasanya yang situ kurang ajar, brengsek, kenapa hidup saya yang harus berubah. Tapi ketika pengorbanan seorang istri, ingat loh ya, penolong, pendoa. Waktu engkau berani bayar harga, maka yang menikmati bukan hidupmu sendiri yang diberkati. Saya jujur hari ini, saya diberkati Tuhan itu luar biasa. Bukan hanya dari segi materi,
Tapi saya diberkati Tuhan dari segi kepercayaan Tuhan untuk saya bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Pelayanan saya diberkati. Bagaimana kalau saya melihat kehidupan suami yang ateis hari ini juga. Iblis tidak bisa menghancurkan seisi rumah saya. Walaupun 10 tahun, 13 tahun yang lalu suami hancur. Saya hancur di titik nadir, anak-anak 3 hidup dalam kepahitan. Tapi yang namanya, yang hari itu bangkit cuman saya loh saudara. Waktu semua hancur, anak-anak kepahitan, suami hancur, saya yang hancur dan saya berdiri. Hanya saya hari itu yang bercucuran air mata, saya berdoa buat anak-anak dan suami saya. Dan saya bersyukur hari ini karya Tuhan yang luar biasa. Di mana suami saya hari ini bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara. Itu karya yang keren. Dan kalau orang tahu gimana Bu Eli, suami ateis bisa terima Yesus. Itu didatangi Tuhan Yesus 3 kali. Bayangin saudara, hanya karena setia ya Tuhan mau berubah bayar harga taat. Kalau saudara lihat hasil dari, saya hari ini gak pernah nyesel dengan proses Tuhan. Saya melihat saya hari lagi 13 tahun ternyata Tuhan paksa saya untuk nabung. Untuk deposito air mata penderitaan. Tapi saya melihat keturunan saya diberkati Tuhan luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat ya ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara percaya kalau kita punya pasangan ya, mungkin suami kita tidak mengasihi kita, it's okay. Saudara percaya kalau suami selingkuh pasti tidak mengasihi, ya. Suami KDRT pasti suami tidak mengasihi, suami mulutnya kasar, ya. Pasti itu dalam kategori di mana mungkin kita punya pasangan yang tidak ideal. Sukanya maki istri, sukanya menghina istri, sukanya mulut kasar, mengkhianati dan sebagainya. Tapi percayalah kita sebagai istri, jangan sampai ketika suami tidak mengasihi istri, sebaliknya kita membalas. Kita tetap sebagai istri, hormati dia tetap sebagai suami yang baik. Amin. Nah, kita lihat ayatnya bagaimana sekilas tentang seorang suami ya. Suami-suami, bapak-bapak, kalau cinta sama istrinya ndak ada ruginya. Ya. Saudara kalau cinta sama, oh ini ada, silakan duduk. Saudara percaya orang yang mencintai istri tanpa syarat ya, mungkin di luaran sana kita tahu hari ini tidak gampang. Saya tuh kalau ketemu kumpul-kumpul sama ibu-ibu sosialita ya, karena dulu kan saya ini ibu sosialita. Jadi banyak yang bilang gini, hari-hari ini tidak mudah loh buat kita bersaing. Saya tanya, bersaing sama siapa? Lah sekarang lihat operasi plastik, operasi jadi cantik, murah di Indo saudara. Saudara punya uang 8 juta mau cantik, banyak, gampang. Saudara tahu hanya mau buat mata yang gak ada lipetan, punya lipetan. Itu cuma butuh uang 2 juta sudah jadi cantik. Istilahnya bukan operasi lagi apa, sulam mata. Sulam alis gitu ya, sulam bibir yang tadinya bibirnya biasa sekarang jadi doer, seksi gitu ya. Kita semua serba disulam saudara. Semuanya serba mau jadi cantik dalam waktu sekejap, tidak perlu bengkaknya lama-lama. Orang sulam itu cepat saudara, dikerjai setengah jam selesai. Tadinya mata jelek turun jadi bagus. Bibir yang tadinya nggak merah dimerah-merahin jadi bisa. Mau jadi apapun bisa. Dan teman saya bilang gini, lihat ya, saingan kita itu yang muda-muda cantik-cantik tidak gampang. Kita ini sekarang sudah makin melebar ke kanan ke kiri. Yang sana belum turun mesin. Sementara kita sudah turun mesin, anak 2, anak 3. Lah pesaingnya belum turun mesin. Lah kalau dibanding-bandingkan ya kita jelas salah. Makanya bapak-bapak di sini bersyukur hidup di Amerika. Ya,
Tapi kalau di Indonesia, aduh banyak pesaing, ibu-ibu itu pada takut semua. Saya cuma bilang ini, ya sudahlah, kita doakan aja pasangan kita supaya, makanya saya ajari ibu-ibu kalau doa gampang. Gimana ndak dredek semua dak-dikduk lihat keadaan. Ya sementara ibu-ibu ya kasihan loh. Saya punya teman usia udah kepala 5. Bapak-bapak harus mengerti. Metabolisme semakin sulit. Jadi walaupun ndak makan tetap mengembang saudara. Itu yang buat ibu-ibu kadang-kadang sampai stres. Sampai ada yang asam lambung, mahnya, kambuh. Ternyata apa? Berusaha menyenangkan suami, kepingin kurus, tak tambah kurus, masuk rumah sakit saudara. Gak makan berhari-hari, gak turun loh Bu Eli, gimana? Akibatnya pakai obat. Pakai obat tekanan jantungnya gak normal, akibatnya pingsan saudara. Saya cuma bilang ini Bu, ayo saya bilang mulai sekarang ada doa orang benar yang besar kuasanya. Setiap kali suamimu pergi, mulai doakan. Suamiku cinta Yesus, benci dosa, benci lihat perempuan-perempuan seksi. Nanti kan enak lihat perempuan seksi. Kita percaya kuasa doa orang benar itu besar kuasanya. Daripada kita pakai kekuatan kita sendiri, stres, depresi, toh juga nggak membuat keadaan berubah. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan suamiku mulai hari ini. Misalnya suaminya namanya Hezki. Hezki cinta Yesus. Pak, contoh Pak. Benci dosa, benci lihat pornografi, benci lihat perempuan seksi. Kira-kira saudara percaya enggak? Doa orang benar itu lebih besar kuasanya daripada segala jeripaya kita. Amin. Nah kita lihat ya. Dari situ saya cuma bilang gini, enggak usah takut. Walaupun kamu mengembang ke kanan ke kiri. Yang penting hatimu kamu jaga. Doamu itu pasti punya kuasa. Sudah mulai sekarang doakan terus. Nah yuk kita lihat bapak-bapak, saya kasih ayat ya. Bapak-bapak yang cinta keluarga itu berkatnya luar biasa. Buka di Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Berbahagialah ya setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lihat ya, jadi suami-suami yang takut Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kalau kita mau hidup kita semua apa yang dikerjakan tangan berhasil, kita mau lihat semua keadaan baik. Berikutnya, ayat ketiga. Istrimu akan menjadi apa saudara? Seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Orang yang takut akan Tuhan, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati, sesungguhnya demikianlah akan diberkati apa saudara? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Banyak orang kalau sudah uangnya banyak, ya dulu uangnya enggak ada takut, istri takut Tuhan. Tapi setelah uangnya banyak, saudara mulai berulah. Ya Tuhan sekali-sekalilah ke panti pijet plus-plus lah Tuhan, sekali-sekali. Nanti ada sekali, 2 kali dan saudara akan terikat. Berikutnya, oh sudah selesai. Nah itu buat pria-pria ya. Saudara percaya hari ini yuk kita lihat satu ayat lagi. Kolose 3 ayat 19 dan 21. Habis itu kita selesai ya. Bapak-bapak pulang dari tempat ini sudahlah. Kalau lihat istrimu dibandingkan dengan pacar lamamu. Pacar lamamu mungkin lebih seksi ya. Cantik, mukanya awet muda. Itu tidak asli ya.
pasti sudah di makeover, ya. Sudah tarik sana, tarik sini. Logikanya kalau menurut usia 5, ya, ndak mungkin kelihatan muda terus. Pasti ada yang namanya gravitasi bumi. Ini panjang, saudara. Kita percaya itu. Makanya ndak usah dibandingkan. Kita hari ini belajar bersyukur. Istrimu kelihatan sudah mulai keriput. Oh ya, memang ya sudahlah, ini proses namanya gravitasi bumi. Natural ya sudah memang menjadi tua. Tapi tetap belajarlah untuk menjadi seorang suami yang takut akan Tuhan, supaya apa yang dikerjakan tanganmu berhasil, baik-baik keadaanmu, termasuk keturunanmu juga akan diberkati. Amin. Yang berikut, yuk ini Kolose 3. Hai suami-suami, apa saudara? Kasihilah istrimu dan jangan berlaku apa? Kasar. Siapa yang di sini bapak-bapak, tidak ada yang ngaku pasti, ya. Yang suka kasar. Kasar dalam perkataan, kasar ya, segala hal perbuatan ya. Kalau sama istri orang bisa lembut, lemah lembut. Tapi kalau sama istri sendiri, cepat. Menikah sama kamu dasar. Nah, ini mulai bertobat. Ya, hari Valentine hari ini, tahun ini, yuk kita buat komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau jadi seorang suami yang takut akan Tuhan. Aku mau mengasihi istriku apa adanya, bukan ada apanya. Aku mau terima dia apa adanya. Kalau memang sudah mengembang ke kanan ke kiri, ya kasihanlah, daripada diet-diet nanti pingsan, nanti daripada dibawa rumah sakit, ya sudahlah biarin. Mau makan, saya kasih tip ya. Orang kalau masih punya nafsu makan yang besar, itu sehat saudara. Kalau istrimu sudah tidak punya mau nafsu makan, berarti dia punya banyak penyakit dalam tubuhnya. Nah, saudara mau istri panjang umur atau pendek umur? Ya kalau panjang umur biarin dia mau makan selama dia punya keinginan makan buat happy. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara enggak perlu nanti beliin vitamin mahal-mahal. Tapi begitu dia makannya enak, saudara enggak ngomel, saudara cinta dia, itu buat istrimu panjang umur. Amin. Lihat berikutnya. Hai bapak-bapak, janganlah apa? Sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi percayalah, tugas seorang suami yang baik itu kasihi istri, jangan kasar terhadap istri. Yang ketiga, jangan sakiti hati anak-anak. Mau jadi suami yang diberkati, yuk. Ya, banyak bapak-bapak enggak sadar. Kayak suami saya dulu kalau nyakiti saya. Dia baik sama anaknya. Tapi begitu lihat saya nyakiti, anak-anak otomatis benci enggak sama papanya. Walaupun waktu sekolah di Amerika, suami saya nutup kesalahan anak-anak hanya dengan uang. Tiap kali dia nutup kesalahan, kamu mau beli apa? Papa beliin. Mau beli apa? Papa beliin. Tapi itu enggak mengubah sikap hati mereka. Mereka tetap pahit. Kenapa? Karena apa yang diperlakukan papanya itu menyakiti mamanya, otomatis anak-anak tertimpa. Dan itu yang membuat anak-anak terluka. Yang terakhir buat istri-istri, kenapa istri harus bertahan? Ya, pemain musik boleh segera naik. Amsal 31 ayat 10 sampai 11. Ini yang buat istri, ya. Jadi suami istri, yuk hari ini kalau mau diberkati, ini kuncinya. Istri baca sama-sama buat istri-istri, ya. Makanya kenapa istri tidak usah nuntut perubahan suami dulu. Kalau kita berubah, kita jadi penolong dan kita jadi pendoa, percayalah dampaknya jauh lebih besar. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Amsal 31 ayat 10. Ya,
Ia lebih berharga daripada apa? Permata. Jadi kalau seorang istri punya suami yang tidak berubah-berubah, tapi tetap baik, tetap menghormati suaminya, maka di pemandangan Tuhan, saudara tidak ada kata rugi. Bu, kok tidak adil? Saya disuruh ngampuni sementara dia selingkuh terus. Gak apa-apa. Yang penting Tuhan dulu berkata buat hidup saya, Eli, kamu tahu enggak? Aku itu sedang bentuk engkau sebagai permata-permataku. Melebihi berharga dari permata. Berarti nilai istri yang tetap bertahan dengan suami yang tidak setia, tapi engkau tetap setia. Engkau tetap mengampuni suami walaupun suamimu tetap berbuat salah. Ternyata kita tidak ada ruginya karena kita lagi di-upgrade. Nilai kita itu lebih berharga dari permata. Lihat yang 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Apa saudara berikutnya? Suaminya tidak akan apa? Kekurangan keuntungan. Berarti kalau kita sudah jadi permata, sebagai penolong, pendoa, jadi tiang, suamimu itu tidak akan kekurangan keuntungan. Luar biasa saudara. Nah, ayat terakhir. Amsal 20 ayat 7, yuk kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Jadi percayalah kalau istri hari ini masih bertahan, ya pasanganmu belum bisa berubah, jangan pernah engkau berubah. Tadinya istri kayak Putri Solo jadi preman, ya karena lihat pergumulan hidup suami gak berubah-berubah. Yuk kita baca sama-sama, Amsal 20 ayat 7. Nah yuk, 1, 2, 3. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Selamat menjadi suami istri di pemandangan Tuhan, hidup sebagai benar. Nanti keturunanmu Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Sini datang suami istri ya semuanya ya. Saya minta nanti suami istri bergandengan tangan ya. Kita percaya satu momen di mana firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita bergandengan tangan, saudara katakan, ini pasangan hidupku hanya sampai maut yang memisahkan. Saudara yang datang hari ini suami istri, saudara bisa bergandengan tangan. Yang mungkin hari ini datang tanpa pasangan, saudara tetap bayangkan pasanganmu, mungkin dimanapun pasanganmu berada. Percayalah firman ini bukan sia-sia. Firman ini kalau engkau dengar dan engkau berkata, ini buat aku Tuhan. Aku harus berubah tanpa menuntut perubahan orang lain. Pasanganku tidak berubah, itu urusan sama Tuhan. Tapi yang pasti aku mau berubah. Aku mau Tuhan hari ini datang dengan apa yang ada Tuhan. Engkau sudah berikan pasangan yang terbaik. Siapapun dia tetap pasanganku yang terbaik yang dari Tuhan. Dan hari ini, sore ini, pasangan ini hanya sampai maut yang boleh memisahkan. Kehidupan rumah tangga engkau melihat Tuhan bagaimana suami istri yang bergandengan tangan. Mereka bukan lagi dua, melainkan mereka menjadi satu daging. Dan mereka percaya ketika kesatuan itu terjadi, maka ada satu kehidupan yang luar biasa, berkat di mana Tuhan mencurahkan berkat untuk keturunan orang benar. Ada keturunan ilahi di mana Tuhan mencurahkan berkat buat mereka yang bisa diam rukun bersama. Disitulah berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Kami percaya Tuhan di tahun 2024 mereka akan melihat terobosan berkat ketika mereka menutup celah dari setiap pertengkaran, setiap konflik yang terjadi. Baik itu konflik yang hari-hari ini sedang mereka alami Tuhan. Biar mereka belajar Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati, saling mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat sore ini Tuhan. Biar kami serahkan semua kehidupan anak-anak-Mu. Apapun pergumulan mereka, mereka tidak perlu takut dengan keturunan mereka. Saat mereka berubah, keturunan orang benar selalu ada dalam pemandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati
Heski, berkati Stefani dalam mengembalakan rock ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Tuhan akan berkati Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sore ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin.